Halo semuanya, perkenalkan saya Elisha Marsha Agustin dengan NRP 50172510005. Berikut merupakan KTM saya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tugas bagian 7, yaitu jelaskan klasifikasi batuan piroklastik menurut Lemaitre uh, 1989. Oke, pengertian batuan piroklastik sendiri. Batuan piroklastik itu merupakan batuan yang terbentuk dari material hasil letusan gunung api atau tefra yang terlontar ke udara, kemudian mengalami pengendapan dan akhirnya mengalami lutifikasi atau pemadatan dan penyemanan menjadi batuan. Material penyusunnya dapat berupa pecahan magma, juvenile material, pecahan batuan gunung api yang sudah ada sebelumnya atau tip fragment, lalu ada kristal-kristal mineral yang ikut terlontar saat erupsi. Menurut Lemaitre 1999, klasifikasi batuan piroklastik didasarkan terutama pada ukuran butir atau grain size penyusun material piroklastik. Jadi dasar klasifikasinya itu semakin besar ukuran fragmen atau grain size-nya, maka nama batuannya juga makin beda. Seperti ukuran fragmen lebih dari 64 mm. Nama batuan nama materialnya itu ada bom dan block. Bom itu yang apa namanya round, ya round round ke round. Block itu subangular ke angular. Lalu nama batuan setelah terkonsolidasi dari bom atau blok ini itu dapat disebut aglomerat atau breksi piroklastik. Lalu ukuran fragmen dari 2 sampai 64 mm itu dapat disebut lapilli. Nama batuannya setelah terkonsolidasi dapat berupa lapilli tuff. Lalu ukuran fragmen kurang dari 2 mm. Yang tadi bom atau blok itu lebih dari 64 mm atau 64 mm. Yang terakhir ini kurang dari 2 mm. Itu nama material pasnya abu vulkanik atau volcanic ash atau ash gitu ya. Nah, batuannya setelah terkonsolidasi itu ada tuff. Lalu penjelasannya sendiri. Aglomerat. Aglomerat sendiri tadi ukuran fragmennya lebih dari 64 mm. Aglomerat merupakan batuan piroklastik yang didominasi oleh bom vulkanik, yaitu fragmen magma yang masih plastis atau setengah cair ketika terlontar sehingga membentuk membulat, lonjong, atau menyerupai roti. Karena masih panas saat keluar dari kawah, bentuknya menjadi relatif membulat akibat deformasi selama terbang di udara. Ciri-cirinya itu fragmennya besar, lebih dari 64 mm, bentuknya membulat, ya round sampai surrounded, surrounded sampai rounded, terus didominasi bom vulkanik, terus menunjukkan erupsi eksplosif. Lalu yang kedua ada block. Batuan yang terkonsolidasinya namanya breksi piroklastik atau piroklastik breccia. Ukuran fragmennya sama seperti aglomerat, lebih dari 64 mm. Berbeda dengan aglomerat, breksi piroklastik ini tersusun oleh blok, yaitu pecahan batuan yang sudah padat sebelum terlontar. Karena berasal dari batuan yang sudah membeku, bentuk fragmennya menjadi menyudut atau angular. Ciri-cirinya, fragmennya kasar, sudut-sudutnya tajam, didominasi pecahan batuan, menunjukkan letusan eksplosif yang sangat kuat. Lalu yang ketiga adalah lapilli tuff. Ukuran fragmennya 2 sampai 64 mm. Karakteristiknya, lapilli merupakan fragmen berukuran sedang yang dapat berasal dari magma yang bisa berasal dari magma, kaca vulkanik maupun batuan. Jika material lapilli didominasi dan eh, jika lapisan jika material lapilli mendominasi dan telah mengalami litifikasi, maka batuannya disebut lapilli tuff.
Ciri-ciri dari lobster sendiri ukurannya sedang, umumnya berbentuk bulat hingga menyudut, lalu banyak ditemukan di sekitar gunung api. Lalu ada tuff. Tuff sendiri ukurannya kurang dari 2 mm. Tuff merupakan batuan yang tersusun terutama oleh abu vulkanik atau volcanic ash yang sangat halus. Abu vulkanik ini, ya, ya ash ini itu dihasilkan saat letusan eksplosif kemudian mengendap dan